27 negara barat, desak RI serahkan nikel dan bauksit, Prabowo pasang badan, tak mau RI unduk penjajah. Di era seperti saat ini, bahan-bahan industri seperti nikel dan bauksit memang menjadi primadona tersendiri, apalagi beberapa negara dan tren industri dunia kini sedang kepada energi baru dan terbarukan. Lagi-lagi Indonesia diberikan anugerah yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagaimana tidak Indonesia memiliki hampir keseluruhan elemen yang diperlukan untuk ekosistem industri? Jawabannya tinggal pada kita, pada pemerintah kita, apakah mau untuk mengelola itu semua? Jawabannya tentu saja mau. Presiden Jokowi di awal hingga akhir masa jabatannya konsisten terus mengawal hilirisasi di sektor industri. Tak cukup sampai di situ, Jokowi pun membentengi kekayaan alam Indonesia dengan aturan-aturan yang mengarah pada keuntungan dalam negeri. Asing memang kerap kali mengganggu berjalannya stabilitas industri dalam negeri dalam berbagai cara, salah satunya dengan menggugat dan memberi instruksi-instruksi untuk menyetop larangan ekspor yang digaungkan oleh pemerintah Indonesia. Menariknya, pada awal ditetapkannya kebijakan larangan ekspor untuk seluruh mineral mentah di Indonesia, ada gugatan yang sangat besar tekanannya dari bangsa barat, yakni Uni Eropa di WTO. Gugatan ini ditujukan kepada Indonesia agar Indonesia dapat menghentikan larangan ekspor tersebut dan memaksa pemerintah kita untuk kembali melepas rantai pasokan ekspor mineral mentah ke luar negeri. Namun hal tersebut tak digubris oleh Jokowi, jadi harapan Uni Eropa terletak pada Presiden baru Indonesia. Menariknya, Prabowo selaku presiden terpilih menolak untuk memberi kelonggaran pada larangan ekspor. Dan malah Prabowo akan memperluas dan menyempurnakan hilirisasi. Nah, jadilah Uni Eropa kian menemui jalan buntu. Namun meskipun begitu, Prabowo mengatakan bahwa kita harus merapatkan barisan, jangan hanya puas pada satu sektor saja. Kita harus memperluas keberhasilan ini pada sektor yang lainnya. IMF dan Uni Eropa menentang itu semua. Indonesia selama ini terbuka atas semua kerjasama. Namun Indonesia paling tidak bisa didikte, karena kami Indonesia adalah negara yang berdaulat, dan tidak boleh tunduk pada pihak manapun. Dan satu lagi yang perlu diingat, bahwa kemitraan harus menganut sistem kesetaraan, dan tak boleh menghina kami dengan menyebut standar Anda lebih baik daripada kami di Indonesia. Untuk saat ini, debat sengit tak terhindarkan, saat forum internasional menggelar tukar pendapat soal hilirisasi Indonesia. IMF coba masuk di tengah sengketa Indonesia dan Uni Eropa dan membuat sebuah dokumen khusus yang menentang hilirisasi. Hal sontak menarik perhatian Presiden terpilih Indonesia. Prabowo dengan tegas bakal melanjutkan hilirisasi, dan hal ini dipercaya akan memperpanjang sengketa bisnis Indonesia dan Uni Eropa. Ruang gerak Uni Eropa dan kroninya spontan dibatasi dan dihentikan oleh Prabowo. Seperti yang kita ketahui, bahwa komoditas Indonesia yang sangat langka, yakni biji nikel mentah, kali ini sedang bersengketa hebat di WTO. Uni Eropa berharap Indonesia mencabut larangan tersebut dan mendesak Indonesia untuk menyerah. Namun tampaknya pemerintah Indonesia berada dalam jalan keseriusan untuk mewujudkan ekosistem di industri di dalam negeri. Terbukti pemerintah Indonesia tidak sedikit pun gentar dalam menghadapi gugatan ini. Yang ada, pemerintah Indonesia semakin menggencarkan gugatan-gugatan yang ada. Artinya kali ini usaha dan jerih payah pemerintah mulai membuahkan hasil, karena tampaknya harga nikel kembali meroket. Seiring dengan sudah terbentuknya smelter-smelter nikel dalam negeri, harga nikel menembus rekor tertinggi pada tahun ini, membuat RI mendulang cuan dari ekspor nikel mencapai lebih dari 100 triliun sejak awal tahun. Menurut data London Metal Exchange, pada penutupan perdagangan, harga nikel kontrak 3 bulan berada di harga $20.054 per ton, melonjak 2,50% dalam sehari, dan menandai penguatan 2 hari beruntun. Selama sebulan terakhir harga nikel kokoh, dalam tren penguatan nyaris 10%. Saat ini harganya sudah mencapai level tertinggi 2024, dan mendekati posisi tertingginya yang pernah diuji pada pertengahan September tahun 2023. Seiring dengan kenaikan harga nikel pada tahun ini, RI ternyata meraup keuntungan luar biasa dari ekspor komoditas ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, nilai akumulasi ekspor dari segmen biji nikel,
ferronikel, dan barang daripadanya mencapai 6,34 miliar dolar atau setara 101,44 triliun, asumsi kurs 16.000, pada sepanjang Januari-April tahun 2024. Selama 4 bulan berjalan tahun ini, total ekspor nikel sudah setara dengan 28,7%, capaian ekspor pada 2023 senilai 22,10 miliar dolar, atau setara 353,69 triliun rupiah. Industri nikel terbilang sudah tumbuh pesat, apalagi sejak 2020 lalu, ketika pemerintah secara tegas menetapkan larangan ekspor mineral mentah, khususnya biji nikel guna mendorong hilirisasi Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan dilanjut Prabowo Subianto, pada saat itu mengakui bahwa kebijakan larangan ekspor mineral mentah, memang terasa pahit bagi perusahaan pengekspor mineral mentah, namun, ia meyakini program hilirisasi ini pada akhirnya akan berbuah manis. 3 tahun lebih berlalu, buah manis pun terasa. Hal ini terlihat pada perkembangan ekspor nikel yang cukup pesat, terutama untuk produk yang sudah diolah menjadi ferronikel dan barang turunannya. Terlihat jelas pada tabel berikut, di mana pada 2019, ekspor biji nikel mencapai 1,1 miliar dolar, menyusut drastis menjadi 117 dolar saja pada 2020, ekspor biji nikel paling rendah terjadi pada 2022 hanya senilai 29 dolar, penyusutan drastis ekspor biji nikel, membuat hal kontras terjadi pada produk olahan nikel, yakni ferronikel dan barang turunan nikel lainnya yang kemudian berhasil melejit. Dalam 5 tahun, ekspor ferronikel bisa meroket hampir 600%, dari 2,59 miliar dolar menjadi 15,29 miliar dolar, begitu pula untuk segmen nikel dan turunannya, melejit lebih dari 7 kali lipat menjadi 6,81 miliar dolar. Ekspor nikel pada 2023 juga terbilang menjadi yang tertinggi, dalam kurun waktu kurang lebih 1 dekade, lantaran meroket 10 kali lipat. Perkembangan pesat dalam ekspor ini menjadi salah satu harta karun RI, sekaligus berharga di mata global. Oleh karena itu, proyek hilirisasi harus terus digencarkan, agar produk olahan nikel dalam negeri, memiliki nilai yang lebih tinggi. RIT unduk penjajah. Di era seperti saat ini, bahan-bahan industri seperti nikel dan bauksit memang menjadi primadona tersendiri, apalagi beberapa negara dan tren industri dunia kini sedang kepada energi baru dan terbarukan. Lagi-lagi Indonesia diberikan anugerah yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagaimana tidak Indonesia memiliki hampir keseluruhan elemen yang diperlukan untuk ekosistem industri? Jawabannya tinggal pada kita, pada pemerintah kita, apakah mau untuk mengelola itu semua? Jawabannya tentu saja mau. Presiden Jokowi di awal hingga akhir masa jabatannya konsisten terus mengawal hilirisasi di sektor industri. Tak cukup sampai di situ, Jokowi pun membentengi kekayaan alam Indonesia dengan aturan-aturan yang mengarah pada keuntungan dalam negeri. Asing memang kerap kali mengganggu berjalannya stabilitas industri dalam negeri dalam berbagai cara, salah satunya dengan menggugat dan memberi instruksi-instruksi untuk menyetop larangan ekspor yang digaungkan oleh pemerintah Indonesia. Menariknya, pada awal ditetapkannya kebijakan larangan ekspor untuk seluruh mineral mentah di Indonesia, ada gugatan yang sangat besar tekanannya dari bangsa barat, yakni Uni Eropa di WTO. Gugatan ini ditujukan kepada Indonesia agar Indonesia dapat menghentikan larangan ekspor tersebut dan memaksa pemerintah kita untuk kembali melepas rantai pasokan ekspor mineral mentah ke luar negeri. Namun hal tersebut tak digubris oleh Jokowi, jadi harapan Uni Eropa terletak pada Presiden baru Indonesia. Menariknya, Prabowo selaku Presiden terpilih menolak untuk memberi kelonggaran pada larangan ekspor. Dan malah Prabowo akan memperluas dan menyempurnakan hilirisasi. Nah, jadilah Uni Eropa kian menemui jalan buntu. Namun meskipun begitu, Prabowo mengatakan bahwa kita harus merapatkan barisan, jangan hanya puas pada satu sektor saja. Kita harus memperluas keberhasilan ini pada sektor yang lainnya. IMF dan Uni Eropa menentang itu semua. Indonesia selama ini terbuka atas semua kerjasama. Namun Indonesia paling tidak bisa didikte, karena kami Indonesia adalah negara yang berdaulat, dan tidak boleh tunduk pada pihak manapun. Dan satu lagi yang perlu diingat,
bahwa kemitraan harus menganut sistem kesetaraan, dan tak boleh menghina kami dengan menyebut standar Anda lebih baik daripada kami di Indonesia, untuk saat ini. Debat sengit tak terhindarkan, saat forum internasional menggelar tukar pendapat soal hilirisasi Indonesia. IMF coba masuk di tengah sengketa Indonesia dan Uni Eropa dan membuat sebuah dokumen khusus yang menentang hilirisasi. Hal sontak menarik perhatian Presiden terpilih Indonesia, Prabowo dengan tegas bakal melanjutkan hilirisasi, dan hal ini dipercaya akan memperpanjang sengketa bisnis Indonesia dan Uni Eropa. Ruang gerak Uni Eropa dan kroninya spontan dibatasi dan dihentikan oleh Prabowo. Seperti yang kita ketahui, bahwa komoditas Indonesia yang sangat langka, yakni biji nikel mentah, kali ini sedang bersengketa hebat di WTO. Uni Eropa berharap Indonesia mencabut larangan tersebut, dan mendesak Indonesia untuk menyerah. Namun tampaknya pemerintah Indonesia berada dalam jalan keseriusan untuk mewujudkan ekosistem di industri di dalam negeri. Terbukti pemerintah Indonesia tidak sedikit pun gentar dalam menghadapi gugatan ini. Yang ada pemerintah Indonesia semakin menggencarkan gugatan-gugatan yang ada, artinya kali ini usaha dan jerih payah pemerintah mulai membuahkan hasil karena tampaknya harga nikel kembali meroket. Seiring dengan sudah terbentuknya smelter-smelter nikel dalam negeri, harga nikel menembus rekor tertinggi pada tahun ini, membuat RI mendulang cuan dari ekspor nikel mencapai lebih dari 100 triliun sejak awal tahun. Menurut data London Metal Exchange, pada penutupan perdagangan, harga nikel kontrak 3 bulan berada di harga $20.054 per ton, melonjak 2,50% dalam sehari, dan menandai penguatan 2 hari beruntun. Selama sebulan terakhir harga nikel kokoh, dalam tren penguatan nyaris 10%. Saat ini harganya sudah mencapai level tertinggi 2024, dan mendekati posisi tertingginya yang pernah diuji pada pertengahan September tahun 2023. Seiring dengan kenaikan harga nikel pada tahun ini, RI ternyata meraup keuntungan luar biasa dari ekspor komoditas ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, nilai akumulasi ekspor dari segmen biji nikel, ferronikel, dan barang daripadanya mencapai $6,34 miliar atau setara 101,44 triliun, asumsi kurs 16.000, pada sepanjang Januari-April tahun 2024. Selama 4 bulan berjalan tahun ini, total ekspor nikel sudah setara dengan 28,7%, capaian ekspor pada 2023 senilai $22,10 miliar, atau setara 353,69 triliun rupiah. Industri nikel terbilang sudah tumbuh pesat, apalagi sejak 2020 lalu, ketika pemerintah secara tegas menetapkan larangan ekspor mineral mentah, khususnya biji nikel guna mendorong hilirisasi Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan dilanjut Prabowo Subianto, pada saat itu mengakui bahwa kebijakan larangan ekspor mineral mentah, memang terasa pahit bagi perusahaan pengekspor mineral mentah. Namun, ia meyakini program hilirisasi ini pada akhirnya akan berbuah manis. 3 tahun lebih berlalu, buah manis pun terasa. Hal ini terlihat pada perkembangan ekspor nikel yang cukup pesat, terutama untuk produk yang sudah diolah menjadi ferronikel dan barang turunannya. Terlihat jelas pada tabel berikut, di mana pada 2019, ekspor biji nikel mencapai $1,1 miliar, menyusut drastis menjadi $117 saja pada 2020. Ekspor biji nikel paling rendah terjadi pada 2022 hanya senilai $29. Penyusutan drastis ekspor biji nikel, membuat hal kontras terjadi pada produk olahan nikel, yakni ferronikel dan barang turunan nikel lainnya yang kemudian berhasil melejit. Dalam 5 tahun, ekspor ferronikel bisa meroket hampir 600%, dari $2,59 miliar menjadi $15,29 miliar. Begitu pula untuk segmen nikel dan turunannya, melejit lebih dari 7 kali lipat menjadi $6,81 miliar. Ekspor nikel pada 2023 juga terbilang menjadi yang tertinggi, dalam kurun waktu kurang lebih 1 dekade, lantaran meroket 10 kali lipat. Perkembangan pesat dalam ekspor ini menjadi salah satu harta karun RI, sekaligus berharga di mata global. Oleh karena itu, proyek hilirisasi harus terus digencarkan, agar produk olahan nikel dalam negeri memiliki nilai yang lebih tinggi.